Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang jadi apa sih pendidikan itu sebenarnya? Bagaimana hasil pendidikan saat ini yang dimana kalau kita melihat berita malah banyak kasus kekerasan, perundungan, bahkan pemerkosaan. Melihat hal seperti ini dapat dikatakan bahwa proses pendidikan selama ini cenderung tidak berimbang antara tarbiyah, yaitu menumbuh kembangkan potensi fitrah dalam diri manusia. Ta'dib membangun moral, karakter, etika, dan nilai-nilai, serta taklim, yaitu mengisi wawasan dengan ilmu pengetahuan. Penyempitan makna pendidikan yang hanya mengerucut pada sekolah mengakibatkan dampak panjang yang lama. Sekolah dianggap sebagai satu-satunya tempat pendidikan yang utama. Padahal hari ini semakin disadari bahwa well-schooled belum tentu well-educated, yang artinya ketika anak bersekolah, sangat mungkin hanya berfokus pada taklim saja, yaitu penambahan wawasan ilmu pengetahuan. Namun, porsi penumbuhan fitrah dan penanaman serta pengembangan karakter moralnya sangat minim. Oleh karena itu diperlukan juga peran orang tua di dalam pendidikan, di mana tugas mereka adalah pada sisi tarbiyah dan takdib, menumbuhkan karakter moral. Sementara untuk pembelajaran bidang ilmu yang spesifik dilakukan oleh para guru yang memang ahli di bidangnya, sehingga akan terbangun pemahaman bahwa sekolah bukan satu-satunya instrumen pendidikan. Sekian dari saya. Di era revolusi industri 4.0, pendidikan menjadi sangat penting bagi individu untuk beradaptasi dan berkembang di era digital. Melalui buku dengan judul Strawberry Generation oleh Casali pada tahun 2017, bahwa yang dibutuhkan adalah pola pikir yang bertumbuh atau growth mindset. Mereka selalu merasa bodoh dan selalu berpikir untuk membangun kompetensi serta kapabilitas yang baru. Merasa kurang belajar dapat dijadikan kata kunci untuk memompa motivasi agar terus menggali pengetahuan baru dan mengeksplorasi jenis keterampilan yang dipersyaratkan atau yang dibutuhkan. Konteks industri yang berubah dengan cepat memerlukan proses pembelajaran yang melibatkan pengembangan pribadi untuk terus beradaptasi dengan cepat dan menyelaraskan dengan perubahan dunia. Pesatnya kemajuan teknologi dan perubahan demografi Gen Z dan Gen Alpha telah menjadikan pertumbuhan pribadi sebagai prioritas. Ciri-ciri dari Gen Z antara lain kematangan digital, keterbukaan terhadap pembelajaran berbasis pengetahuan, kemampuan dalam menggunakan media digital sebagai alat komunikasi, menjadi wirausaha tanpa passion, menghargai fasilitas dan penghargaan di tempat bekerja. Praktik pendidikan tidak boleh didasarkan pada keyakinan bahwa Gen Z adalah dosa besar, karena merupakan landasan pembelajaran yang tidak terbatas pada kelompok usia tertentu. Hal ini akan mendorong individu untuk terlibat dalam proses pembelajaran dan menjadikan pembelajaran sebagai prioritas. Setiap individu mempunyai hak atau kewajiban untuk tampil maksimal setiap hari, sehingga penting bagi individu untuk mengutamakan pendidikan dan mengembangkan kemampuan pribadinya. Di era di mana semua orang bisa belajar, tujuan pendidik adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, agar peserta didik dapat berprestasi dalam studinya. Artinya, semua siswa yang mencapai cita-citanya bukan sekedar anak baik, melainkan tawadu. Pada metode penelitian terdapat metode kualitatif, kuantitatif, dan research and development. Memilih metode yang tepat sangatlah penting untuk mencapai tujuan penelitian dan mendapatkan hasil yang valid. Penelitian kualitatif merupakan cara ilmiah yang efektif untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Metode penelitian kualitatif memiliki 5 tujuan untuk memperoleh data yang berguna. Yang pertama, menggambarkan, yaitu mendeskripsikan objek yang diteliti seperti profil pembeli. Yang kedua, membuktikan, yaitu memverifikasi teori atau asumsi yang tersedia dengan data. Yang ketiga, mengembangkan, yaitu memperbaiki pengetahuan atau produk yang sudah ada. Yang keempat, menemukan atau menggali informasi baru atau yang belum diketahui. Yang kelima, menciptakan hasil sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Sekian.